Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini. Eh, Kemarin ada yang konsul dari seorang terapis yang dia habis menangani kliennya, namun kemudian setelah kliennya itu sembuh, besoknya si terapis itu mengeluhkan sakit dan sakitnya persis seperti yang dialami oleh kliennya. Bahkan sudah sampai 10 hari sakit. Nah, menyikapi hal yang seperti ini, di dalam ilmu ruqyah kita mengenal ada yang namanya istilahnya ain ya. Ain. Atau kalau tidak kita membahas ain juga ada yang namanya efek apa namanya? setruman gitu ya. Efek resonansi dari energi negatif yang sedang ditangani itu. Maka guru-guru kami dulu mengajarkan kalau kita itu mau meruqyah, mau mengobati orang, itu sebelum melakukan terapi kita membaca doa dulu, yaitu doa perlindungan. Ya, doa supaya musibah yang dialami oleh orang lain itu tidak menimpa diri kita. Baik itu menerapi penyakit medis ataupun non medis. Contohnya begini, kita misalkan menangani klien ruqyah, orangnya bercerita tentang masa lalunya, kesedihannya gitu. Terkadang cerita kesedihannya itu terngiang-ngiang terbawa oleh diri kita. Bahkan sampai kita di rumah, sampai kita istirahat, sampai beberapa hari pun kita malah ke bawah sedih gitu ya. Ke bawah sedih, ke bawah pikiran gitu. Sebentar, saya lagi persiapan ngajar ini ya, jadi kita nyambi. Ke bawah sedih, ke bawah pikiran. Kenapa? Ini bukan serta-merta karena kita simpati ya, tetapi karena memang adanya resonans tadi yang merambat atau menyebar ke diri kita. Yang merambat ke diri kita. Nah, tertularlah istilahnya seperti itu. Atau seperti yang tadi dikeluhkan yaitu tentang penyakit medisnya kemudian berpindah kepada dirinya. Doanya bagaimana? Yaitu saya udah share di Facebook ya tadi, kalau nanti dibuka di Facebook saya, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nanti dicek terjemahannya itu di Facebook sudah saya sediakan juga. Jadi intinya doa itu adalah doa yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan kesempurnaan kepada kita, yang telah menimpakan kesehatan kepada kita, sebagaimana Allah tidak menimpakan penyakit kepada diri kita seperti penyakit yang sedang dialami oleh klien. Jadi selain doa ucapan syukur kepada Allah, sekaligus kita sebagai apa? Sebagai benteng supaya bentar. Sekaligus kita supaya menjadi benteng diri kita supaya apa yang ada dirasakan oleh klien itu tidak tertular, baik secara psikologisnya atau secara fisiknya. Itu saran dari guru-guru kami dulu seperti itu, dan ini saya sarankan juga kepada teman-teman ya, amalkan doa itu sebelum menerapi, baik kalian itu mau menerapi ruqyah atau menerapi medis sekalipun. Nah, kalau sudah terkena seperti itu artinya sudah tertular ya, maka ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri khususnya dengan ayat-ayat ain, ayat-ayat pembatal ain atau ruqyah pembatal ain begitu. Dan selain itu cari masalah sumbernya di mana. Kalau kemarin itu konsul ke saya ngirim foto tensi dan saya temukan sumber masalahnya ada di bagian tulang belakang dan jantung. Ya, maka saya sarankan ya itu tulang belakang sama jantungnya diperbaiki, dinetralkan ya, karena gangguan setan itu nanti dia akan tinggal atau
memberikan efek dominan di bagian organ tertentu. Nah, kemarin ketika mengirim foto tensinya saya melihat ada masalahnya itu di tulang belakang dan jantung. Nah, maka bagian 2 itu yang diperbaiki ya, selain melakukan ruqyah. Begitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa kalau mau menerapi baca doa perlindungan ya. Oke, assalamualaikum. Saya mau ngajar Zoom dulu. Kita mau belajar di Akademi Analis Tensimeter nih malam ini. Kalian yang mau pengen belajar, ayo cepetan ya daftar ya. Materinya langka loh. Kita bisa menganalisis kesehatan hanya dari angka tensimeter ya. Bukan ramalan, bukan primbon, tapi memang ada ilmu-ilmunya ya. Oke, ayo daftar cepetan, buruan. Tunggu ya, cepat daftar.